Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan masih membahas tentang kode Igniter 4 dan video kali ini kita akan membahas tentang validation yang ada pada kode Igniter 4. Di video sebelumnya kita sudah membuat website tentang CRUD yaitu create, read, update, dan juga delete tentang tugas. Nah, di video kali ini kita akan memberikan validation pada website yang sudah kita buat di video sebelumnya. Sekarang, jika kalian belum memiliki source code dari website CRUD kita, kalian bisa mendapatkannya di GitHub. Linknya ada di deskripsi. Silahkan kalian untuk download sebagai zip, lalu diekstrak dan buka di Visual Studio Code. Oke, sekarang mari kita lihat untuk website yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuka folder source code kita di Visual Studio Code. Sekarang kita coba jalankan. Kita buka terminal baru, Ctrl backtick. Coba kita jalankan dengan php spark serve. Sekarang kita coba buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari website CRUD kita. Sekarang ketika kita klik tambah data, lalu jika di bagian nama tugas dan juga deskripsi tugas kita kosongkan, kita klik tambah, dia akan menambahkan data baru, akan tetapi datanya itu kosong. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang validasi, di mana validasinya nanti akan mencegah menambahnya data jika form yang kita inputkan itu kosong. Sekarang kita bisa buka source code kita. Kita buka ke app, lalu controllers, lalu CRUD controller. Kita bisa close untuk terminalnya terlebih dahulu. Nah, di sini di metode simpan dan juga metode update, nantinya kita akan menambahkan validasi di kedua metode tersebut. Pertama, kita akan menambahkan helpers, protected, helpers. Helpers ini akan berisi sebuah array dengan nama form. Nah, helpers form ini nantinya akan berguna untuk menampilkan pesan error kita di view. Nah, nanti akan kita lihat setelah kita mendefinisikan helpers. Selanjutnya kita ke metode simpan. Sekarang di metode simpan kita akan membuat sebuah rules baru. Kita akan masukkan ke dalam variabel bernama rules. Nah, di dalam rules ini kita akan membuat sebuah array. Array-nya yang pertama, key-nya itu adalah nama dari inputan yang kita buat. Di sini kita sudah membuat nama dari inputannya yaitu nama tugas dan juga deskripsi tugas. Nah, untuk nama tugasnya ini akan kita beri rules yaitu required yang artinya harus diisi. Lalu untuk bagian deskripsi tugas juga sama. Kita isi dengan tanda panah lalu required. Pastikan tidak ada typo. Oke, seperti ini lalu titik koma. Nah, sekarang kita akan memanggil metode untuk memvalidasi data yang kita inputkan. Caranya kita akan panggil ke dalam blok if. Dalam blok if ini kita akan panggil variabel $this lalu metode validate. Nah, metode validate ini merupakan metode yang sudah ada di setiap controllers, yang mana validate ini menerima parameternya sebuah rules. Tadi kita sudah buat rulesnya di dalam variable rules seperti ini. Nah, metode ini akan mengembalikan nilai true ketika semua dari rules ini terpenuhi. Nah, akan tetapi di sini kita akan menegasikannya. Jadi seperti ini. Jadi ketika salah satu rules di atas tidak terpenuhi, maka blok yang ada di dalam if ini akan dijalankan. Nah, di dalam blok if ini kita akan mereturn lalu redirect to, kita panggil base URL, kita akan redirect kembali ke halaman tambah data. Lalu jangan lupa with input.
With input ini akan berguna untuk mengembalikan pesan-pesan error yang didapatkan dari rules. Sekarang coba kita save. Kita lihat lagi website yang sudah kita buat. Kita masuk ke tambah data. Sekarang coba langsung kita klik tambah, maka dia tidak akan terjadi apa-apa dan kembali ke halaman tambah data. Hal ini sebenarnya karena rules yang kita buat di sini itu ada yang tidak terpenuhi, yaitu required-nya di bagian nama tugas dan juga deskripsi tugas, sehingga blok untuk meredirect halaman kembali ke halaman tambah data itu dijalankan. Nah, sekarang ketika kita klik tambah data, dia tidak akan tampil apa-apa. Sekarang kita akan coba untuk menampilkan pesan error yang sudah kita buat. Nah, di sini kita masuk ke view yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu view create. Kita ke views, lalu create.php. Nah, sekarang kita bisa memanggil sebuah metode untuk menampilkan pesan error yang diberikan oleh validation. Kita tampilkan pesan errornya di bawah input. Kita panggil tag php echo seperti ini. Lalu kita panggil metodenya itu validation show error. Lalu untuk parameternya kita isi dengan nama dari input yang kita buat. Di sini adalah nama tugas. Seperti ini. Sekarang coba kita save. Kita kembali ke halaman kita. Coba kita refresh. Nah, sekarang ada pesan error bahwa kolom nama tugas harus diisi. Nah, coba kita klik lagi, kita refresh lagi, klik tambah. Nah, sekarang halamannya sudah menampilkan pesan error dari inputnya. Karena inputnya kosong, jadi pesan errornya adalah namanya harus diisi. Seperti itu. Sekarang untuk deskripsi tugas, kita beri juga di bawah text area, kita panggil php echo validation show error. Lalu untuk parameternya kita isi dengan deskripsi tugas. Kita copy saja untuk menghindari error. Kita paste. Kita lihat lagi. Kita refresh. Lalu klik tambah. Nah, sekarang sudah menampilkan pesan errornya. Nah, untuk dokumentasi dari validation di Codeigniter, itu kita bisa lihat ke website Codeigniter. Lalu di bagian learn more ke library reference. Scroll di bawah ada validation. Nah, di sini adalah dokumentasi untuk fungsi validation yang kita gunakan. Nah, nanti setelah kita berhasil membuat validation, kita akan mencoba untuk mengkustomisasi pesan error dari validasi ini. Nah, oke, sebelum itu kita akan coba untuk memberikan pesan errornya ini berwarna merah. Karena kita menggunakan Bootstrap, kita bisa memberikan sebuah kelas bernama TextDanger. Kita akan bungkus pesan errornya dalam sebuah tag span. Lalu kita beri kelas TextDanger. Nah, sekarang kita masukkan untuk pesan errornya di dalam tag span. Seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, lalu untuk bagian deskripsi tugas sama, kita akan buat sebuah text span dengan kelas TextDanger. Sekarang kita masukkan ini ke dalam text span. Seperti ini, coba kita save. Kita lihat lagi hasilnya. Kita klik tambah. Sekarang untuk pesan errornya sudah berwarna merah karena kita berikan kelas dengan nama TextDanger, yang mana itu merupakan kelas yang ada di Bootstrap. Nah, sekarang kita lihat di dokumentasi Codeigniter. Kita lihat di bawah, selain ada available rules, kita juga nanti akan mencoba untuk setting custom error message. Nah, kita lihat ke bagian available rules. Di sini ada rules for general use dan juga rules untuk upload. Tapi di sini kita hanya akan memerlukan untuk bagian general rules. Nah, di sini ada sangat banyak sekali. Misalkan ada rule untuk alpha, lalu parameternya tidak perlu. Deskripsinya adalah ini.
Nah, tadi yang kita gunakan itu adalah rules untuk required. Di sini kita lihat required. Nah, ini akan mereturn pesan pesan error ketika inputan yang kita isikan itu kosong. Nah, nanti kita akan coba untuk menggunakan rules yang lain. Sekarang kita akan coba untuk setting error message. Kita kembali ke atas. Sekarang pada bagian working with errors ada setting custom error message. Nah, sekarang kita akan menggunakan labeled style. Nah, di sini kita akan ubah rules yang kita buat tadi dengan struktur seperti ini. Sekarang coba kita buka. Kita kembali ke CRUD controller. Nah, sekarang rules yang kita buat strukturnya baru berupa sebuah array. Nah, untuk membuat pesan error yang bisa dikustomisasi, kita akan membungkus dari rules tadi ke dalam array lagi. Nah, sekarang kita hapus. Kita masuk ke nama tugas terlebih dahulu. Kita hapus pada bagian required-nya. Kita buka sebuah array. Nah, yang pertama kita akan memerlukan labelnya. Jadi label ini akan digunakan sebagai nama kolom. Sini kita akan isi dengan nama tugas. Di sini kita akan konsisten menggunakan double quote ya. Seperti ini. Lalu setelah itu, setelah label, tadi kita memerlukan rules lalu error. Lalu untuk rules-nya tadi kita isi adalah required. Lalu untuk errors-nya, errors seperti ini ya, ada S-nya, errors. Nah, di dalam errors ini kita akan memerlukan array lagi. Nah, di dalam array ini kita akan mendefinisikan satu persatu pesan error yang kita butuhkan. Misalkan di sini kita akan membuat pesan error yang untuk required. Jadi required tulis di sini. Lalu ketika rules required ini tidak terpenuhi, kita akan memberikan pesan error berupa kolom nama tugas harus diisi. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian deskripsi tugas. Array lagi. Kita beri label deskripsi tugas. Lalu untuk rules-nya, rules jangan sampai typo. Kita masukkan required. Sekarang untuk errors-nya, array. Untuk required-nya akan kita isi dengan kolom deskripsi tugas harus diisi. Sekarang coba kita save. Lalu kita kembali ke halaman website kita. Pada halaman tambah data. Coba kita buka. Sekarang coba kita klik tambah. Nah, sekarang untuk tiap-tiap pesan error-nya sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada rules tadi. Nah, di sini untuk pesan error required, maka kolom nama tugas harus diisi. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk menambahkan rules baru selain required. Tadi kita lihat, kembali ke dokumentasi. Di paling bawah, selain required kita ada, misalkan di sini ada max length dan juga min length. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan min length. Kita masukkan setelah required, kita beri pipeline. Jadi di bawah tombol delete biasanya shift. Nah, seperti ini pipeline. Lalu kita berikan rules-nya itu min underscore length. Nah, untuk min length ini dia memerlukan sebuah parameter. Untuk parameternya kita masukkan ke kurung siku seperti ini. Lalu kita berikan misalkan minimal panjangnya itu adalah 3. Nah, sekarang untuk pesan error pada min length ini kita perlu
definisikan juga. Kita beri isi array baru di sini, min underscore length. Kita isi dengan panjang harus lebih dari 3. Seperti ini. Coba kita save. Nah, sekarang kita kembali ke halaman tambah data. Coba kita refresh. Kita klik tambah. Sekarang masih menampilkan pesan error untuk nama kolom harus diisi. Coba kita isikan A. Seperti ini. Kita klik tambah. Nah, sekarang dia menampilkan pesan untuk panjang dari karakternya harus lebih dari 3. Nah, sekarang coba kalau kita memasukkan kolomnya sesuai dengan isian yang seharusnya, misalkan menulis, lalu deskripsinya adalah menulis novel, kita klik tambah, maka dia tidak akan menampilkan pesan error, lalu langsung masuk ke database untuk data yang kita tambahkan. Nah, lalu ini untuk data yang kosong tadi bisa kita hapus. Oke. Nah, sekarang website kita sudah memiliki sebuah validasi untuk memvalidasi input dari form yang kita buat. Sekarang kita akan perlu untuk membuat rules juga pada metode update. Nah, di sini supaya lebih mudah kita bisa copy dari rules yang kita buat sebelumnya sampai pada bagian if, kita copy. Lalu pada bagian metode untuk update kita paste di sini, bisa kita rapikan terlebih dahulu. Sekarang untuk redirectnya kita akan ubah menjadi edit data. Coba kita save. Lalu kita ke bagian file edit.php. Masih sama seperti yang tadi pada views create. Nah, ini bisa kita copy supaya lebih mudah. Ke views edit. Lalu ini kita paste nama tugas benar. Lalu untuk teks areanya adalah deskripsi tugas. Kita copy, lalu kita paste, lalu kita save. Sekarang kita coba refresh, lalu masuk ke edit. Nah, sekarang ketika membacanya kita hapus, coba kita klik update. Nah, ternyata ini mereturn sebuah error. Sekarang coba kita perbaiki. Pada controller di metode update, ini kita bisa ubah untuk redirect to-nya. Kita hapus, kita ubah menjadi redirect back. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita simpan. Lalu kita kembali ke sini, kita refresh. Sekarang coba membacanya kita hapus, lalu kita klik update. Nah, dia akan return error kolom nama tugas harus diisi. Sekarang kita sudah bisa memvalidasi data pada bagian edit data maupun tambah data. Sekarang kita akan menambahkan sebuah old value. Old value ini merupakan value lama dari input yang tidak lolos dari validasi. Sekarang kita coba lihat ke bagian tambah data. Sekarang kita coba isikan untuk nama tugasnya itu satu karakter saja, yaitu A misalkan. Lalu coba kita deskripsi tugasnya kita isikan H seperti ini. Kalau kita klik tambah, nah karena data tadi tidak lolos dari validasi, maka data yang tadi kita tuliskan tidak akan masuk ke database, lalu akan kembali ke halaman tambah data. Nah, akan tetapi di sini semua value yang sudah kita tuliskan pada form itu ikut menghilang. Untuk mencegah itu, kita akan membutuhkan sebuah old value. Oke, untuk membuatnya, sekarang kita coba ke bagian views create. Nah, lalu pada setiap input, kita akan berikan sebuah value. Pertama, pada input bertipe text, kita akan berikan value. Kita panggil php echo, panggil method old. Lalu untuk parameternya kita isikan dengan name dari inputnya. Di sini name-nya adalah nama tugas. Sekarang kita save.
Lalu untuk text area, kita bisa isikan value-nya di dalam tag text area sendiri. Kita panggil php echo, lalu alt dengan name-nya adalah deskripsi tugas. Coba kita paste, lalu kita simpan. Sekarang coba kita lihat kembali ke bagian tambah data. Sekarang coba kita isikan untuk nama tugasnya itu adalah A, sedangkan deskripsi tugasnya kita isi sembarang. Ketika kita klik tambah, maka akan tampil pesan error, akan tetapi value lama yang kita tulis tidak akan hilang. Nah, itulah tadi fungsi dari method alt yang kita tulis pada value di form. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.